Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami memiliki 6 anggota. Yang pertama, saya sendiri Feinesa Kurnia Augusta Kawengian. Yang kedua ada teman saya, Syifa Azhara Anggraini. Yang ketiga, Dinda Permatasari. Yang keempat, Muhammad Fahri Faki. Yang kelima, Muhammad Farhan Pribadi. Dan yang keenam, Weni Violeta. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dalam bidang pusat kesehatan masyarakat. Kita langsung masuk saja dalam materinya. Apa itu Puskesmas? Puskesmas adalah salah satu organisasi nirlaba atau sektor publik yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan. Peranan utama Puskesmas adalah memberikan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional serta bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, Puskesmas merupakan badan yang tidak mengutamakan keuntungan. Puskesmas harus memberikan pelayanannya sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Oke, saya Dinda Fatima Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan 3 ruang lingkup pelayanan Puskesmas, yaitu yang pertama ada pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini tuh memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan individu. Yang tingkat pertama yaitu ada upaya promotif, terus preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang kedua ini ada wilayah kerja dan penetapan wilayah kerja, yaitu meliputi satu kecamatan atau dari sebagian kecamatan. Nah, dengan pertimbangan faktor kepadatan penduduk, terus ada luas daerah dan keadaan geografisnya. Nah, yang ketiga ini ada jumlah penduduk yang dilayani. Nah, setiap puskesmas itu melayani rata-rata 30.000 penduduk. Terus puskesmas dapat didukung oleh puskesmas pembantu dan puskesmas keliling untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Nah, khususnya untuk kota besar dengan jumlah 1 juta penduduk atau lebih, wilayah kerja puskesmas ini bisa meliputi 1 kelurahan. Nah, puskesmas di ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih berfungsi sebagai puskesmas pembina. Nah, yang juga memiliki fungsi koordinasi dan rujukan. Ruang lingkup pelayanan Puskesmas yang keempat itu ada fleksibilitas wilayah kerja Puskesmas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, batasan wilayah kerja Puskesmas kini semakin fleksibel. Wilayah kerja dapat disesuaikan dengan rencana strategis serta kondisi daerah masing-masing. Nah, di sini ada contoh transaksinya, informasi SKPD, nama SKPD, alamat SKPD, NPWP SKPD, dan total transaksi terkait SKPD saat ini. Ada 5 transaksi. Nah, di sini semua transaksinya adalah belanja bahan medis habis pakai. Yang dimana yang pertama itu belanja Stomektub, distributornya PT Kimia Farma, komoditas dan fasilitas kesehatan, penyedianya PT Bioxiom, SKPD dari transaksi pertama hingga transaksi kelima itu ada Dinas Perhubungan. Kemudian KLPD dari transaksi pertama hingga kelima itu pemerintah daerah Kota Banjar. Totalnya Rp22.730.600. Kemudian ada belanja Leukplast, distributornya PT Anugrah Argon, komoditas fasilitas kesehatan, penyedianya PT SCT dengan total Rp1.840.600. Kemudian yang ketiga ada belanja Ultrawan atau tes kehamilan, distributornya PT Intisumber Hasil Sempurna, komoditasnya fasilitas kesehatan, penyedianya PT Jayamas dengan total Rp10.337.700. Kemudian yang keempat ada belanja Glasiomel FX, distributornya PT Morita Dental, komoditasnya fasilitas kesehatan, penyedianya PT Morita dengan total transaksi Rp1.028.580. Kemudian yang kelima ada belanja produk N95 Mas 5 Ply dengan
distributor PT Tunas Saka, komoditasnya fasilitas kesehatan, penyedianya PT Safelog, dengan total Rp3.500.000. Baik, ya, kita lanjut ke slide yang ke-10 tentang laporan perubahan saldo anggaran. Di slide yang ke-10 ini kita melihat di 31 Desember 2019 Puskesmas ini memiliki kelebihan dari penggunaan anggarannya sebesar Rp229.791 rupiah. Di mana pada tahun berikutnya 31 Desember 2020 saldo anggarannya sebesar 229.791 ditambah dengan 34.417 rupiah, di mana subtotalnya sebesar 264.208.000 rupiah. Di mana di sini kita bisa melihat perubahan saldonya dari 229.791 menjadi 264.208.000 rupiah. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang neraca di dalam Puskesmas Arjuna Pemerintahan Kota Malang per 31 Desember tahun 2020 dengan angka koresponden untuk tahun 2019. Jadi di dalam neraca itu berisikan aset, ada aset lancar yang dimana aset lancar itu berisikan kas di BLUD, kas di PPTK BLUD, kas lainnya BLUD, investasi jangka pendek Badan Pelayanan Umum, penyisihan piutang tidak tertagih, beban dibayar muka, uang muka belanja, persediaan. Nah, lalu di sini tercatat bahwa kas di BLUD ini sekitar 208.414 triliun. Lalu untuk pertanggal 31 2019 lalu itu tertulis 229.791.328 triliun. Beban dibayar di mukanya sebesar 2.327.775. Nah, lalu jumlah aset lancarnya per 31 Desember 2020 sebesar 282.98.18961, sedangkan 31 Desember 2019 sebesar 229.791.328. Lalu ada investasi jangka panjang non permanen. Nah, berisikan adanya investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, lalu investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, dana bergulir, deposito jangka panjang, investasi non permanen lainnya, pengisian investasi non permanen lainnya. Jumlah investasi jangka panjang non permanen. Lalu terdapat investasi jangka panjang permanen yang berisikan tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Lalu ada investasi permanen lainnya. Jumlah investasi jangka panjang permanen ini ada terus habis itu lalu investasi permanen lainnya. Jumlah investasi jangka panjang. Aset tetap itu berisikan ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya akumulasi penyusupan. Terdapat per tanggal 31 Desember 2020 tercatat peralatan dan mesin sebesar 199.500. Lalu untuk aset tetap lainnya sebesar 95.376 juta. Akumulasi penyusutannya sebesar 33.523.850 dengan total jumlah aset tetapnya sebesar 151.051.650. Nah, lalu di sini ada dana cadangan. Di sini dana cadangan tidak tercatat apapun per 31 Desember tahun 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019. Lalu ada aset lainnya. Aset lainnya itu berisikan tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lainnya
ekstrakontable, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud, aset yang tidak layak, akumulasi penyusutan aset lain-lain, kas yang dibatasi penggunanya. Di sini tidak tercatat data per tahun 2020 atau 2019. Akan tetapi di sini dari awal hingga akhir jumlah asetnya tertulis 441.839,61 per tanggal 31 Desember 2020. Lalu sedangkan untuk 31 Desember 2019-nya tercatat sebesar 229,791,328. Lalu di sini ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban jangka pendek. Utang berisikan tentang utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang lain, utang belanja. Itu sebesar 5.891.434. Lalu di sini ada kewajiban jangka panjang, itu adalah utang dalam negeri, utang jangka panjang lainnya. Di sini tidak tercatat data sedikit pun. Lalu ada ekuitas. Ekuitas itu berisikan ekuitas RKPPKD. Ekuitasnya sebesar 761.403.480,39 dan itu per tanggal 31 2020. Sedangkan 31 Desember 2019 sebesar 229.791.328. Jumlah ekuitas pemegang saham itu dari keseluruhan itu ada sebesar 422.258.405,61. Lalu sedangkan per Desember 2009 itu sebesar 229.791.328. Jumlah kewajiban dan ekuitas di 31 Desember 2020 itu sebesar 433.149.839,61. Lalu per Desember 2019 itu sebesar 229.791.328. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada laporan operasional. Laporan operasional Puskesmas Arjuna Pemerintah Kota Malang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan angka responding tahun 2019. Kegiatan operasional ini berisikan pendapatan asli daerah yang berisikan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Nah, lalu 31 Desember 2020 tercatat pendapatan LO sebesar 1.527.312.200,57. Pendapatan asli daerah masuk sebesar 1.454.151.465,61. Sedangkan kenaikan atau penurunannya itu sebesar 100%. Lalu ada pendapatan transfer LO. Pendapatan transfer LO ini berisikan pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan LO. Di sini tidak tercatat satupun. Lanjut ke lain-lain pendapatan daerah, itu tercatat pendapatan hibah LO, dana darurat, pendapatan lainnya. Nah, di sini per 31 Desember 2020 ini terdapat pendapatan hibah sebesar 53,160,822,96. Oke, lanjut. Beban. Di sini ada beban pegawai, isinya itu beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban transfer bagi hasil pajak.
Tercatat pada beban barang dan jasa 31 Desember 2020 itu sebesar 2,763,497,941,51. Lalu sedangkan masuk juga beban penyusutan aset tetap sebesar 33.523,850. Sedangkan di beban lain-lain masuk sebesar 23,578 juta. Oke, baik. Kegiatan non-operasional itu berisikan surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya, defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Nah, di sini tidak tercatat per 31 Desember 2020. Lalu ada surplus atau defisit dari kegiatan. Nah, di sini berisikan surplus atau defisit sebelum pos sampai ke pos luar biasa. Di sini ada pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Nah, di sini tercatat surplus defisit sebelum pos sampai pos luar biasa ini adanya per 31 Desember 2020 ini ada uang sebesar 1,293,287,502,94. Oke, baik. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya laporan arus kas. Pada dasarnya laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Dalam hal ini, data tersebut berlaku untuk setiap periode yang berbeda. Fungsi utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan atau organisasi, sehingga perusahaan atau organisasi dapat merevisi asal dari uang kas itu dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk membelanjakan uang kas tersebut. Untuk komponen laporan arus kas yang disajikan ini ada 4. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Jumlah arus kas masuk sebesar 1.474.151.465 rupiah,61. Dan untuk jumlah arus kas keluar sebesar 1.429.956.379 rupiah. Untuk total arus kas bersih dari aktivitas operasi didapat dari jumlah arus kas masuk dikurang jumlah arus kas keluar. Totalnya yang didapat itu Rp44.195.086,61. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Jumlah arus kas masuk itu sebesar Rp0. Dan untuk jumlah arus kas keluar sebesar Rp9.778.000. Untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp9.778.000. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pembayaran. Untuk jumlah arus kas masuk itu sebesar Rp0 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp0. Total arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan ini Rp0. Yang terakhir, arus kas dari aktivitas transitoris. Untuk jumlah arus kas masuk itu sebesar Rp0 dan untuk jumlah arus kas keluar sebesar Rp0 juga. Total arus kas bersih dari aktivitas transitoris itu sebesar Rp0. Untuk kenaikan atau penurunan kas BLU itu didapat dari total arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Yang didapat itu sebesar Rp34.417.86,61. Untuk saldo awal kas setara kas itu sebesar Rp229.791.328.
Dan untuk saldo akhir kas itu sebesar Rp264.208.441,61. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal untuk total di tahun 2020 itu sebesar Rp299.791.328. Untuk tahun 2019 itu sebesar Rp229.791.328. Untuk total ekuitas akhirnya pada tahun 2020 itu sebesar Rp261.403.480,39. Dan untuk tahun 2019-nya itu sebesar Rp299.791.328. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.